Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi, NIM 21042347. Baiklah, pada materi kali ini saya akan menjelaskan dan menganalisis administrasi pengadaan tanah. Pengadaan tanah. Pengadaan tanah merupakan proses di mana pemerintah atau entitas lainnya memperoleh tanah dari pemiliknya dengan tujuan tertentu. Proses ini umumnya dilakukan untuk kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur, proyek pembangunan, atau program konservasi lingkungan. Pengadaan tanah dapat melibatkan beberapa langkah, mulai dari identifikasi lokasi, negosiasi dengan pemilik tanah, penilaian tanah, hingga pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah. Pengadaan tanah biasanya diatur oleh undang-undang dan peraturan setempat yang mengatur tata cara, prosedur, dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses tersebut. Tujuan utama dari pengadaan tanah adalah untuk memastikan bahwa tanah tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan umum yang lebih luas. Pengadaan tanah dapat dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk berbagai keperluan seperti pembangunan jalan, bandara, pelabuhan, pemukiman, industri, pertanian, atau proyek-proyek lainnya yang dianggap strategis bagi penggunaan nasional atau lokal. Selain itu, entitas swasta juga dapat melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan bisnis, investasi, atau pengembangan properti. Proses pengadaan tanah seringkali melibatkan beberapa isu dan tantangan, termasuk masalah keadilan sosial, hak asasi manusia, kompensasi yang adil bagi pemilik tanah, serta dampak lingkungan dan sosial dari proyek yang dilakukan. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan pengadaan tanah dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat yang terkena dampak agar proses tersebut dapat berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Pengadaan tanah merupakan proses di mana pemerintah atau entitas swasta memperoleh tanah dari pemiliknya, biasanya untuk kepentingan pembangunan proyek-proyek infrastruktur, pembangunan kota, industri, konservasi alam, atau kepentingan umum lainnya. Proses ini seringkali munculkan berbagai isu hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks. Berikut adalah analisis panjang tentang pengadaan tanah. Pertama, kepentingan dan tujuan. Pengadaan tanah biasa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang dianggap penting bagi kemajuan sosial, ekonomi, dan infrastruktur suatu negara atau wilayah. Ini dapat mencakup pembangunan jalan, bandara, pelabuhan, perumahan, industri, pertanian, dan proyek-proyek lainnya yang dianggap strategis untuk pembangunan nasional atau lokal. Selanjutnya, proses hukum. Proses pengadaan tanah diatur oleh undang-undang dan peraturan setempat yang menetapkan tata cara, prosedur, dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemerintah atau entitas yang melakukan pengadaan. Proses ini mencakup penetapan batas-batas tanah yang akan diakuisisi, penilaian nilai tanah, pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah, serta prosedur hukum untuk memberikan izin dan keputusan pengadaan. Selanjutnya, transparansi dan partisipasi masyarakat. Proses pengadaan tanah harus dilakukan dengan transparansi dan melibatkan partisipasi masyarakat yang terkena dampak langsung. Ini mencakup memberikan informasi yang jelas kepada pemilik tanah tentang niat dan tujuan pengadaan, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan pendapat, kekhawatiran, atau keberatan mereka terhadap proyek tersebut. Selanjutnya, keadilan dan hak asasi manusia. Pengadaan tanah seringkali memunculkan isu-isu terkait dengan keadilan dan hak asasi manusia. Pemilik tanah harus diberikan ganti rugi yang adil dan layak sesuai dengan nilai tanah mereka dan kerugian yang mereka alami akibat kehilangan tanah tersebut. Selain itu, pembunuhan hak asasi manusia termasuk hak atas kepemilikan tanah, kebebasan berekspresi, dan hak informasi harus dijamin selama proses pengadaan. Ini dampak sosial dan ekonomi. Pengadaan tanah juga dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat yang terkena dampak. Ini termasuk kehilangan mata pencaharian, pemindahan paksa, perubahan sosial dan budaya, serta masalah-masalah psikologis dan emosional yang timbul akibat kehilangan tanah dan tempat tinggal. Ini dampak lingkungan. Pengadaan tanah juga dapat berdampak pada lingkungan alam sekitarnya, terutama jika proyek pembangunan dilakukan memiliki potensi untuk merusak ekosistem, keanekaragaman hayati, dan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, evaluasi dan dampak lingkungan harus dilakukan secara menyeluruh sebelum melaksanakan pengadaan tanah. Selanjutnya, proses rekonsiliasi. Dalam kasus di mana pengadaan tanah menimbulkan konflik atau ketidakpuasan di antara pihak-pihak terlibat, proses rekonsiliasi harus dilakukan untuk menemukan solusi yang adil dan dapat diterima bagi semua pihak.
Ini bisa meliputi negosiasi, mediasi, atau proses lainnya untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Sebenarnya pengadaan tanah memiliki beberapa fungsi yang penting dalam konteks pembangunan dan pengelolaan sumber daya tanah. Beberapa fungsi utama pengadaan tanah termasuk pembangunan infrastruktur. Salah satu fungsi utama pengadaan tanah adalah mendukung pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, bandara, pelabuhan, rel kereta api, dan fasilitas umum lainnya. Pengadaan tanah diperlukan untuk memperluas ruang yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur tersebut. Selanjutnya, pembangunan pemukiman. Pengadaan tanah juga digunakan untuk pembangunan pemukiman, termasuk perumahan, kompleks apartemen, dan kawasan hunian lainnya. Proses pengadaan tanah ini dapat dilakukan oleh pemerintah atau pengembang swasta untuk membangun tempat tinggal bagi penduduk. Selanjutnya, pembangunan industri dan perdagangan. Pengadaan tanah seringkali dilakukan untuk membangun kawasan industri, pusat perbelanjaan, kompleks bisnis, atau pusat perdagangan lainnya. Tujuan pengadaan ini adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas basis ekonomi satu daerah. Ini penggunaan pertanian dan perkebunan. Dalam konteks pertanian dan perkebunan, pengadaan tanah dapat digunakan untuk memperluas lahan pertanian atau perkebunan, mengembangkan irigasi, membangun sarana dan prasarana pertanian, serta mendukung peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian. Selanjutnya, terakhir, pengembangan wilayah dan pembenahan kota. Pengadaan tanah dapat dilakukan untuk mengembangkan wilayah tertentu, memperindah kota, membangun pusat-pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, serta meningkatkan infrastruktur dan fasilitas kota yang sudah ada. Fungsi pengadaan tanah sangatlah beragam, tergantung pada tujuan pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Namun perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, partisipasi masyarakat, serta memperhitungkan dampak sosial bagi ekonomi dan lingkungan yang mungkin timbul dari proses tersebut. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.